kalau pakai jantan pas birahinya jantan keluar, kadang si betina juga birahinya keluar ya, takutnya. Nih Om, sekarang kan kita udah tadi masalah penggacoran sudah. Terus proses penjodohan untuk betina nih Om. Untuk betina nih, proses penjodohan. Kalau versinya banyak nih Om. Versinya banyak lah. Caranya Om Novi nih. Kalau betina ini pakainya versi ini, betina ini versi ini. Ini ada berapa versi nih versinya Om Novi nih? Tanya dulu nih. Betina sama betina. Betina sama betina. Betina sama jantan. Betina sama jantan. Betina sama lolo. Betina sama paut yang udah dewasa. Itu 4 versi. Punya Om Novi 4 versi lah. Dari 4 versi ini, cara milihnya nih Om Novi pakai versi apa sih? Betina A apa betina B? Yang pertama kalau dia konsletnya tadi yang saya ngomongin udah lelah, ngeplahnya udah lelah dan dia ngedur udah mulai mungkin 5 menit 10 menit dia bener-bener diam bunyi, intinya burung ngedur di rumah. Itu tak coba solusi pertama saya pakai lolo, karena menurut saya pakai lolo itu kestabilan nanti di gantangan bener-bener birahinya bener-bener nol. Yang ada cuma emosi. Emosi apa? Emosi pada saat dia lagi ngelolok ditarik dengan pasangannya itu marahnya menggebu-gebu karena apa? Merasa kehilangan anaknya itu yang kita lolok. Jadi dia udah nggak mikir pengen kawin, karena posisi ngelolo itu dia begitu dipisah marahnya minta ampun. Birahinya udah nggak muncul ya Om ya? Udah nggak muncul si otak si burung betina itu nggak ada. Birahi untuk kawinnya nggak ada, bukan birahi di atas gantangan dalam arti nanti emosi ketemu lawan ya. Ya. Birahi kawinnya sudah tidak terlalu besar. Karena dia cenderung fokus gedein si anak ini. Si burung itu naluri begitu dikasih lolok main lolok itu cenderung naluri dia mau gedein si anak. Karena burung juga pada hakikatnya begitu netas dia ngelolok pengen anaknya gede, gitu kan. Burung nggak punya akal, nggak punya pikiran. Dia hanya naluri aja ya. Iya, nggak punya pikiran kayak manusia. Nah, itu yang versus paut. Nah, kalau versus lainnya nih Om, cara pemilihannya. Kalau kok nadanya masih nyepit, saya nggak berani pakai lolok. Pasti harus pakai jantan yang diajar, boleh. Pakai jantan ngawin setelah nelur baru disangkar bulat buat mainan. Over birahi lagi, turunin lagi dengan nelur, boleh. Saya juga pernah bongkar telur maksudnya. Bongkar telur, saya sangkar bulat buat mainan. Ntar 3 bulan kok rewel telurin lagi. Emang ada fasenya saya ngalamin seperti ada istirahatnya, tapi dalam arti untuk buang supaya tidak terlalu birahi. Iya betul. Nah, terus sama paut, karena burung sebenarnya belum begitu komplek. Dia tapi gacor, bunyi, tiba-tiba bunyi, itu pakai paut. Belum begitu komplek tapi gacor lah menurut saya. Bunyi tiba-tiba bunyi, bentar-bentar bunyi, itu tak pasangi paut. Jadi yang belum ngunci banget itu biasanya pakai paut ya Om ya? Iya, cuma di atas gantangan nggak mungkin nyedur. Bunyi, diam, habis itu ngetemnya lama. Inilah, ya mending lah buat mainan mending. Kalau kita bicara maksimal di gantangan kita supaya maksimal benar-benar ngedur dari awal sampai akhir, ya harus kita miliknya bahkan yang benar-benar kualitas. Kalau hanya sekedar bunyi buat mainan nggak apa-apa. Ya, itulah untuk laburan juga masih bisa. Sama paut itu kadang akur, kadang ngejar-ngejar pautnya juga. Iya. Sama, hampir sama lah, cuman perbedaannya begitu pautnya ntar agak gede mending, nggak begitu birahinya. Tapi nek pakai dewasa kan, kalau pakai jantan pas birahinya jantan keluar, kadang si betina juga birahinya keluar ya, takutnya pas birahinya keluar sama-sama keluar itu dikawin atau nggak dikawin. Biasanya di atas kalau birahinya lebih tinggi, birahinya susah juga ya. Gimana cara ngimbanginya? Terus biasanya kalau pakai paut kan sering gonta ganti ya Om.
Ya benar, karena ya itu tadi ngomong nek seumpama apa? Pautnya muncul birahi. Pautnya muncul birahi kan susah kan? Ke bawah birahi. Birahi juga, nah sisanya di situ. Kendalanya di paut ya gitu ya. Terus kalau gini nih Om, bedain antara katanya burung betina ini kan ada yang dikawin enak, ada yang dikawin jadi nggak enak. Lah itu sebenarnya gimana Om ceritanya kalau menurut Om Novi, versinya Om Novi ini? Mungkin penerapannya hampir kayak sama, nek birahi terlalu tinggi habis dikawin jadi turun jadi enak. Oh. Kalau nggak enak birahi dikawin ya turun. Jadi rendah banget, jadi akhirnya nggak maksimal ya. Lihat kondisi si burung. Lihat kondisi, jangan kita paksain. Lihat kondisi si burung. Kecuali emang burung-burung udah konslet. Kalau udah konslet kan konsletnya nggak hilang. Pasti muncul lagi, walaupun ntar burung saya konslet kok tiba-tiba sekarang udah setengah tahun kayak gini. Itu kalau kita gali konsletnya pasti bisa kembali lagi. Dalam arti muncul lagi konsletnya, itu pasti muncul lagi. Iya, jadi konslet sebenarnya nggak bisa hilang ya kalau kita. Hilang, ya. Jadi karakter kok ya itu. Udah nyimpen di memori otak si burung. Biasanya kan orang ketakutan begitu konsletnya hilang, lepas jadi vektor, malah terus panik. Kan mereka pikirnya nggak bisa kembali lagi, padahal bisa kembali lagi ya. Nah, kalau untuk yang keempat tadi apa ya, betina versus betina ya Om? Iya. Nah itu pemilihannya gimana itu Om? Betina itu yang penting yang pertama dia cenderung menyukai si dia, suka sama si pasangannya itu. Kalau mau dikawinnya boleh, biasanya kawinnya gantian Mas. Oh kawinnya gantian? Iya. Itu saya dulu kawinnya gantian, kadang di atas kadang di bawah gitu, kawinnya gantian. Kok seumpama kok dia nggak kawin kok ditempel aja, kok emosinya bikin emosi si burung, ya nggak apa-apa. Jadi kita coba gimana cocoknya itu burung. Jangan kita paksain itu burung pakai paut atau betina atau pakai jantan. Kita cari enaknya yang mana. Tapi dengan syarat kalau dia udah ngeklak dan ngedobel, itu emang harus pakai loloh. Kalau enggak pakai jantan ngawin nelor main, birahi tinggi nelor ngawin. Apa buat main? Iya, jadi ada masa tenggangnya kalau pakai nelor itu. Masa tenggangnya untuk istirahat lah ya. Bahasanya itu. Untuk nyetabilin birahinya lagi. Iya. Intinya adalah sebenarnya itu sih. Nah biasanya kalau proses dari kayak gitu tuh pakai penempelan apa carinya gimana cara menjodohin nih, kayak contohnya kayak sama betina kayak gini, jodohinnya supaya tahu yang akur, atau kan kadang dicampur kadang gelut tuh betina sama betina nih, berkelahi lah istilahnya. Berkelahi kok sampai dia dipisah bikin gacor ya nggak masalah, kan tujuan kita gacornya bukan berkelahinya. Jadi akur apa enggak ada masalah ya. Kita tujuannya itu gacornya aja. Sama aja bolanya. Jadi orang kalau sudah paham itu jelasinnya enak sebenarnya. Makanya kan kadang-kadang semua bilang wah Om burungku berkelahi. Lah kalau dipisah gacor enggak kayak gitu kan. Jadi intinya bukan cuma ngomongin akur ya. Kalau akur cuma mau buat ternak aja ya. Enggak apa-apa kalau akur kok dia jadi enak. Ya enggak apa-apa. Kita lihat situasi lah. Lihat kondisinya, burungnya playernya jadi lebih enak. Apakah playernya jadi masalah kayak gitu kan. Iya, betul. Cuman